Formula E tak henti-hentinya bikin heboh setelah ada sponsor bir dan wine karena acara ini ngotot diadakan oleh pihak yang gemar politisasi agama. Yang terbaru, tribun penonton dengan budget total acara ratusan miliar itu ambruk. Katanya sih event internasional. Kok tribunnya kalah kuat dengan tenda pecel lele? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Ambruknya tribun penonton Formula E merupakan kejadian yang memalukan sekaligus membahayakan. Saya sebut memalukan karena acara ini konon dikuar-kuar sebagai acara kelas internasional. Tapi struktur bangunannya kok sekelas abal-abal. Menurut panitia, katanya ambruk karena ada badai. Meski tak ada laporan dari BMKG soal badai itu. Kata pihak kontraktor beda pula karena memang pembangunannya belum selesai. Tenggat waktu pelaksanaan makin mepet, masa belum selesai. Tapi kata polisi, karena tiang penyangga atap tidak kuat, berarti ada masalah di struktur. Netizen pun ribut, membandingkan tribun penonton Formula E dengan bangunan semi permanen yang hampir sama di sekitar lokasi acara. Ada restoran seafood yang punya jenis atap yang sama, tapi tidak ada yang pernah ambruk. Sampai-sampai juga dibandingkan dengan tenda-tenda pecel lele yang ada di sekitar lokasi, juga tak ada yang ambruk. Kalau benar ada badai, pastilah akan ikut ambruk tenda-tenda tidak permanen itu. Artinya memang tidak ada badai seperti ngelesnya panitia. Berarti bukan sebab luar yang menyebabkan tenda Formula E itu ambruk. Melainkan ada sebab struktur bangunan yang sangat bermasalah hingga runtuh. Makanya tidak salah kalau ada yang komentar hajatan Formula E yang katanya kelas dunia kalah dengan tenda sekelas pecel lele. Disebut membahayakan karena tentu saja mengabaikan faktor keselamatan. Bagaimana dengan penontonnya kalau saat acara berlangsung tiba-tiba ambruk? Nauzubillah. Semoga hal itu tidak terjadi. Apalagi tribun penonton yang lain juga sejenis dengan yang ambruk itu. Makanya faktor keselamatan penonton dan manusia yang akan terlibat di dalamnya harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai membawa korban. Bukan kebanggaan yang akan didapat, tapi malapetaka. Panitia memang rada sombong menyatakan pembangunan sirkuit Formula E ini tercepat di dunia. Dengan kejadian ini, komentar sinis pun muncul. Iya, tercepat ambruknya. Pembangunan sirkuit bukan soal kecepatan yang menjadi ukuran, tapi faktor keselamatan yang harusnya diutamakan. Bukan cepat-cepat, tapi malah membawa resiko kecelakaan. Apalagi cepat-cepatnya karena faktor Anies yang sebentar lagi akan turun dari jabatan Gubernur DKI. Alhamdulillah. Sehingga balapan Formula E pun dengan cara apapun harus terlaksana hingga sampai menguras duit rakyat DKI. Formula E memang tidak lebih sebagai pencitraan Anies. Sayangnya pencitraan itu tidak menggunakan duit pribadinya, tapi duit rakyat. Yang harusnya duit itu dipakai untuk program prioritas rakyat Jakarta. Jangankan soal balapan, soal WC saja banyak warga DKI yang tidak punya. Sampai-sampai buang hajat di sungai. WC-nya ambruk
dan menjadi korban meninggal. Innalillah. Apalagi anggaran Formula E ini masih bermasalah. Sehingga KPK pun mulai turun tangan. Meski kerjanya sangat lambat. Pembangunan sirkuit pun anggarannya berubah-ubah dengan cepat. Saat tender katanya harganya 50 miliar. Tiba-tiba ada berita naik menjadi 60 miliar. Terus naik menjadi 130 miliar. Kemudian ada berita terakhir katanya sampai 190 miliar. Ini hampir 300% naiknya. Menandakan perencanaan acara ini abal-abal. Belum lagi kata panitia mau bikin pawai di Monas mengikuti kesuksesan pawai MotoGP. Ternyata tidak bisa dan gagal. Kemudian kasus tribun yang ambruk menjelang 1 minggu hari H. Soal komitmen fee for Formula E yang menurut Ketua DPRD DKI, Bung Pras, sudah dibayarkan 560 miliar rupiah. Duit 560 miliar ini yang mengeruk duit rakyat DKI. Dan semua berita dan petunjuk itu berseliweran setiap hari di mata kita. Anehnya KPK dan BPK entah kemana. Anggaran dari 50 miliar menjadi 190 miliar saja sudah aneh. Ingat, ini acara pemerintah DKI Jakarta, bukan acara pribadi Anies Baswedan. Kalau ini acara pribadi dia, mau hambur-hamburin duit, ya kita sih masa bodoh saja. Tapi ini acara pemerintah yang dijadikan sebagai panggung pribadi dengan duit rakyat yang terus dihambur-hamburkan. Sebegitu ambisiusnya mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan yang menghalalkan segala macam cara. Tujuannya adalah ambisi kekuasaan. Cara apapun dipakai. Politisasi agama. Acara pemerintahan dibuat untuk panggung pribadi. Hambur-hamburin duit rakyat. Hingga menyepelekan faktor keselamatan. Semoga kita dan negeri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dari politik menghalalkan cara seperti itu. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.